Efesus pasal 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Hari ini saudara sekalian, kita belajar tentang keberadaan kita di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh mengenaskan, tanpa pengharapan, dan kita tidak bisa lagi diselamatkan. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saudara, pada masa sekarang ini kita memasuki yang namanya zaman postmodern. Ya, bukan modern, tapi postmodern. Nah, postmodern ini saudara sekalian, internet itu menjadi kendaraannya untuk menjual ideologi, menjual apa konsepnya, menjual kebiasaan-kebiasaannya. Karena itu kita setiap hari kita berada di dalam dunia media sosial. Dan media sosial itu menghantar berbagai informasi. Ini adalah era keterbukaan saudara sekalian. Maka apapun yang terjadi kita bisa tahu. Karena dibuka secara transparan. Ini merupakan bagian dari filsafat postmodernisme. Ya. Tidak ada kebenaran, kebenaran itu relatif. Nah, dengan saudara sekalian, media sosial yang kita lihat kontennya, kita baca, kita melihat dunia kejahatan begitu dahsyat. Ya bukan? Kepala polisinya polisi. Divonis akhirnya hukuman mati. Kita tahu. Kita mungkin berpikir, wah kok bisa ya? Nah saudara, sebetulnya sama saja. Saudara dan saya juga orang berdosa. Bukan orang yang melakukan kejahatan itu saja yang berdosa. Kita juga melihat ada pejabat kepolisian yang sekarang sedang diproses karena bisnis narkoba. Seharusnya menangani narkoba, tapi justru bisnis narkoba. Kita juga melihat kejahatan anak pejabat yang sekarang sedang diproses karena menganiaya. Dan kita juga tahu ada berita di luar negeri. Seorang sosialita dimutilasi, iya bukan? Lalu kita juga melihat ada perang antar bangsa. Rusia menyerang Ukraina dan sampai sekarang tidak selesai. Lalu kita melihat negara dengan negara sebetulnya saling bersaing, saling memata-matai supaya bisa lebih unggul dari bangsa yang lain. Saudara, ini adalah gambaran umum mengenai kerusakan hidup manusia. Jadi sebetulnya problem manusia itu bukan soal kerusakan alam, bukan. Bukan soal krisis ekonomi, bukan soal krisis perlombaan persenjataan, bukan. Sebetulnya akar persoalan manusia itu adalah dosa, kejahatan. Nah, karena itu saudara sekalian, yang melakukan dosa itu bukan hanya yang saya sebut tadi. Sebetulnya kalau saudara dan saya jujur di hadapan Tuhan, kita juga orang berdosa bukan? Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan? Berapa banyak dosa yang kita tutupi? Berapa jahat kita di hadapan Tuhan? Nah, saudara, kalau saudara mengatakan, "Oh enggak, saya cukup baik kok." Saudara, kemungkinan Anda belum bertobat percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau kita dengan jujur datang di hadapan Tuhan, kita melihat diri kita bercermin dengan hukum Tuhan, kita bercermin dengan karakter Tuhan Yesus, maka kita pasti tahu, kita sadar, kita ini orang yang sangat berdosa, yang tidak layak untuk diselamatkan. Nah, karena itu saudara sekalian, pada hari ini saya mengajak kita untuk semakin menyadari hal itu dan kita mau membuka hati kita kepada Tuhan.
Tidak cukup kita cuma, ya saya sadar saya orang berdosa, tapi saya tidak mau membuka hati saya kepada Tuhan Yesus. Tidak cukup saudara. Tetapi kita sadar dosa, kita mau rendah hati, kita mau bertobat, kita mau membuka hati kepada Tuhan Yesus. Itu adalah